Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai pergantian nama penerima bantuan sosial sebagai penerima bansos. Apakah sebenarnya nama penerima bantuan sosial ini bisa digantikan dengan nama orang lain atau tidak? Jadi buat semuanya yang penasaran juga dengan hal ini, silahkan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Dan juga klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, langsung saja. Jadi di sini saya akan bagi menjadi dua ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yang akan saya sampaikan di sini sesuai dengan apa yang saya ketahui selama ini mengenai bantuan sosial. Jadi di sini terbagi menjadi dua. Yang mana yang pertama itu ada ciri-ciri orang atau penerima bantuan sosial yang bisa digantikan namanya atau dilakukan pergantian pengurus apabila memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu. Dan ada juga beberapa kriteria atau proses pergantian pengurus yang tidak bisa dilakukan atau menggantikan nama penerima bantuan sosial ini dengan mengambil nama orang lain. Jadi ada juga yang tidak dibolehkan atau tidak bisa diproses. Sehingga di sini saya bagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu penerima bantuan sosial yang bisa digantikan namanya dengan orang lain atau proses pergantian pengurus namanya, yaitu misalnya nih, tapi ini khusus penerima PKH ya, karena sejauh ini sependek pengetahuan saya yang namanya bansos PKH itu bisa dilakukan pergantian pengurus, sedangkan untuk BPNT saya belum pernah mendengar proses itu, dan sepertinya memang di dalam aturan juga tidak ada dijelaskan untuk proses pergantian pengurus di dalam BPNT ini. Jadi di sini kita fokus membahas bansos PKH mengenai pergantian pengurus. Baiklah, jadi yang pertama yang bisa dilakukan pergantian pengurus atau nama penerima bantuan sosial di PKH ini bisa digantikan dengan nama orang lain apabila si penerima bansos PKH ini itu contoh misalnya dalam satu keluarga terdiri dari kepala keluarga yaitu suami dan juga istri yang sebagai pengurus PKH-nya serta memiliki komponen pendidikan atau kesehatan. Nah, apabila misalnya nih pengurusnya atau istrinya yang selama ini terdaftar sebagai pengurus yang namanya tertera di dalam kartu penerima bantuan sosial ternyata mohon maaf misalnya meninggal dunia atau mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, contoh misalnya ODGJ dan sebagainya, atau orangnya terpaksa harus keluar negeri atau menjalani hukuman di penjara misalnya. Nah, itu bisa dilakukan pergantian pengurus, proses pergantian pengurus apabila komponennya ini masih ada, yaitu anak-anak sekolahnya. Karena kan memang bansos ini diberikan kepada anak-anak sekolahnya ya. Orang tuanya ini yang tercatat di bansos itu hanya sebagai pengurus, karena sebenarnya yang diberikan bantuan sosial itu yaitu untuk anak-anak sekolahnya atau anak-anak yang balitanya. Dan itu sudah berjalan cukup lama, kalau 2 tahun yang lalu itu masih lancar banget prosesnya. Jadi prosesnya itu cukup mudah apabila misalnya ditemukan KPM ini atau penerima bansos PKH ini, contoh misalnya pengurusnya itu meninggal dunia, tinggal langsung laporkan aja kepada pendamping sosialnya, laporkan tanggal meninggalnya, kalau perlu dilampirkan surat keterangan kematian. Tapi apabila misalnya orangnya keluar negeri atau lain-lain, silahkan lengkapi dokumen yang harus dilengkapi lewat desa atau kelurahan setempat. Lalu kemudian laporkan kepada pendamping sosialnya, dan pendamping sosialnya lah yang akan meneruskan lewat APD, koordinator kabupaten, lalu kemudian ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pergantian pengurus. Kalau 2 tahun yang lalu itu masih lancar, sering dilakukan proses pergantian pengurus seperti itu. Tapi 2 tahun belakangan ini itu mengalami hambatan karena semuanya kembali ke sistem. Tapi saat ini kami semuanya sebagai pendamping sosial sedang mengupayakan kembali untuk mengajukan pergantian pengurus ke pusat bagi KPM yang seharusnya dilakukan pergantian pengurus bila komponennya masih ada. Dan biasanya yang menjadi pengurus penggantinya itu yaitu kita akan cari dulu anak tertuanya yang masih berada di dalam satu KK ini. Apabila dia sudah berusia 18 tahun ke atas atau sudah mempunyai KTP, maka dia yang akan dijadikan pengurus pengganti. Tapi apabila belum ada anaknya yang berusia 18 tahun ke atas atau belum ada yang memiliki KTP, maka pengurus penggantinya nanti yang akan diambil yaitu adalah suaminya. Pengganti ini hanya anggota keluarga yang masih berada di dalam satu kartu keluarga, dan itu juga harus keluarga inti. Kalau family lain keterangannya di kartu keluarga, sepertinya itu belum bisa dijadikan pengurus pengganti di dalam penerima bansos. Lalu kemudian yang kedua yaitu kriteria penerima bantuan sosial yang tidak bisa dilakukan pergantian pengurus atau penerima bansos ini tidak bisa digantikan namanya oleh orang lain, yaitu contohnya misalnya penerima bansosnya ini contoh misalnya lansia,
Dan yang menjadi pengurus di dalam bansos itu juga yaitu lansia. Lalu kemudian mohon maaf misalnya lansianya sudah meninggal dan akan dilakukan pergantian pengurus atau dipindah tangankan kepada anak-anaknya atau cucunya dengan alasan di dalam satu rumah itu masih ada cucunya yang sekolah dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Kalau misalnya nih lansianya mohon maaf sudah meninggal dunia, apalagi kalau misalnya lansianya ini berbeda kartu keluarga dengan anaknya atau cucunya, itu hanya bisa dinonaktifkan dengan alasan sudah meninggal dunia. Dan apabila memang anggota keluarganya yang di dalam satu rumah ini, contoh misalnya anaknya atau cucunya juga hanya bisa mendaftarkan anaknya ini masuk ke dalam DTKS sebagai calon penerima bantuan sosial yang baru. Tapi kalau untuk dipindah tangankan misalnya nih, yang tadinya atas nama ibunya lalu kemudian digantikan menjadi anaknya, itu tidak bisa seperti itu ya. Atau contoh yang lainnya misalnya, penerima bansos ini sudah dinyatakan mampu secara ekonomi sehingga tidak layak lagi untuk diberikan bantuan sosial dan ada beberapa oknum misalnya katakan bahwa bansosnya ini akan dipindah nama kepada masyarakat yang lain, tetangganya yang lebih membutuhkan. Sependek pengetahuan saya tidak bisa seperti itu, untuk aturannya, alurnya tidak ada jalannya seperti itu. Yang ada hanya bagi penerima bansos yang merasa atau dinyatakan sudah mampu, itu hanya bisa diarahkan agar mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Dan untuk masyarakat yang lainnya yang betul-betul layak bantu juga sebagai calon penerima bansos baru ke dalam DTKS. Jadi tidak bisa langsung dipindah tangankan atau dipindah namakan seperti itu. Hanya saja ada beberapa isu yang sempat beredar pada saat Menteri Sosial yang sebelum ini ya, karena pada waktu itu sempat disampaikan kepada seluruh penerima bantuan sosial bahwa istilahnya bergantian lah. Jadi maksudnya itu bagi penerima bantuan sosial yang mungkin sosial ekonominya sudah ya lumayan mampu atau ya paling enggak bisalah mencukupi kebutuhan pokoknya, walaupun tanpa mendapatkan bantuan sosial, ya diharapkan agar mengundurkan diri sebagai penerima bansos agar masyarakat yang lainnya juga bisa mendapatkan kesempatan bisa mendapatkan bansos. Tapi istilahnya agar mudah dipahami oleh masyarakat, pada waktu itu disampaikan bahwa bergantian untuk menerima bantuan sosial. Jadi apabila ada masyarakat yang tiba-tiba bansosnya sudah tidak masuk, ya bisa jadi itu namanya atau jatahnya dia itu sudah dipindahkan ke masyarakat yang betul-betul layak membutuhkan bantuan sosial tersebut. Hanya saja prosesnya ya tidak digantikan bahwa nama A contohnya akan dihapus dan digantikan menjadi nama penerima bansos B, atau yang memilih itu adalah aparatnya yang memilih atau pendamping sosial yang memilih. Tidak bisa seperti itu ya. Setahu saya untuk prosesnya, kalau misalnya orang ini mau mengundurkan diri sebagai penerima bansos, maka datanya akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi otomatis akan ada kuota yang kosong nih. Nah, kuota yang kosong inilah akan diisi dengan calon penerima bansos yang baru yang didaftarkan sebagai penerima bansos yang baru yang masuk ke dalam DTKS. Jadi tidak ada istilahnya namanya diganti atau dipindah namakan gitu. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan di sini mudah difahami, dan buat yang lainnya mau bertanya juga bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Tapi mohon bersabar ya apabila belum sempat untuk membalas semua pertanyaan yang masuk lewat komentar karena waktu kami terbatas. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.